Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, mari kita mengawali kembali kajian usul fikih dengan menggunakan membaca kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqh karya Syekh Wahbah Suhaimi. Sebelumnya monggo kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadrati hadal musannif kitab Syekh Wahbah Suhaimi wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa li hadhihi niyyah as-salihah wa kulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. Kita akan melanjutkan ke halaman 23, yaitu fi ta'rifi usulil fiqhi laqaban, di dalam mengetahui definisi usul fikih secara laqab, secara istilahi. Arrafas Syafi'iyatu usul al-fiqhi bi ibadihi laqaban bi ta'rifin yahtalifu an ta'rifil jumhur wa ilaika at-ta'rifaini. Jadi Syekh Wahbah Suhaimi menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah itu mendefinisikan usul fikih secara istilahi dengan definisi yang berbeda dengan definisi ulama jumhur. Jadi ada dua definisi yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah Suhaimi. Ada berapa? Dua definisi, yaitu definisi siapa? Ulama Syafi'iyah dan ulama jumhur. Ulama jumhur itu ulama mayoritas. Arrafal Baydawi minas Syafi'iyah. Baydawi, Syekh Baydawi dari ulama madhab Syafi'iyah memberi takrif bi annahu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Syekh Baydawi ini memberi definisi usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmali. Lawan ijmali itu apa? Tafsir. Jadi kalau ada kata ijmali, lawannya adalah tafsir. Jadi secara global, bukan terperinci. Wa kaifiyatul istifadati, dan metode memanfaatkan atau mengambil faedah dari dalil. Wa halul mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faedah atau mustafid ini mujtahid. Jadi apa definisi dari ulama Syafi'iyah? Mengetahui dalil-dalil fikih. Usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmali dan metode memanfaatkan dalil atau mengambil faedah dari dalil, dan keadaan orang yang memanfaatkan halul mustafid, atau mustafid itu adalah mujtahid. Jadi mengetahui dalil.
Nah, dijelaskan di sini apa itu al-ma'rifah. Jadi sambil dilihat ya kitab al-wajiznya biar nyambung. Al-ma'rifatu adapun yang dimaksud dengan ma'rifah ia al-ilmu wa tasdiq, yaitu mengetahui dan membenarkan atau pembenaran. Biadillatil fikhi al-ijmaliyah, dengan dalil-dalil fikih yang ijmali, yang global. Sawaun akan tasdiqu ala sabilil qat'i am ala sabilil dhanni. Baik tasdik pembenaran itu dengan metode qat'i, atas jalan qat'i pasti, atau ala sabilil dhanni, atau atas jalan dugaan, tidak kok. Wa min hadza harus sabadu fi ikhtiar lafdil ma'rifah duna lafdil ilmi. Itu sebabnya Syekh Baidawi menggunakan lafaz ma'rifah, tidak menggunakan lafaz ilmu. Li'anna al-Baidawi, karena Syekh Baidawi ini yahsuru makna ilmi bitasdiki ala sabilil qat'i. Yahsuru itu meringkas ya, membatasi arti ilmu dengan tasdik atas jalan qat'i. Jadi tadi kan menggunakan kata makrifah ya, makrifah itu dalailil fikih. Mengapa? Karena kata makrifah itu masuk di dalamnya pengetahuan atau tasdik dengan jalan qat'i maupun dhanni. Kalau ilmu itu tasdik ala sabilil qat'i. Itu pembenaran atau ilmu dengan pembenaran dengan jalan qat'i. Jadi dhanni itu tidak masuk pada ilmu. Wa yakhruju minat ta'rif ilmu Allahi ta'ala bil adillah. Dan dikeluarkan atau tidak termasuk dari definisi itu ilmu Allah Ta'ala tentang dalil di anna ilmahu ta'ala qat'iyyun wa laysa dhanni. Karena ilmu Allah tentu saja qat'i, tidak dhanni. Itu penjelasan mengenai definisi usul fikih. Yang pertama adalah ma'rifah. Sekarang penjelasan yang kedua tentang dalail. Apa itu dalail? Dalail jam'u dalalatin bimakna dalil, yaitu jamak dilalah bimakna dalil, dengan arti dalil. Jadi dalail itu artinya dalil karena dia jamak. Au jam'u dalilin, atau jamak dari dalil. Wa dalilu, adapun yang disebut dalil fil lughati menurut bahasa, al-mursyidu ila syai'i, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Wal kashifu an haqiqatihi, dan yang menyingkap dari hakikat. Jadi misalnya gini, dalilnya sholat itu apa? Misalnya ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, gitu ya. Nah, itu disebut dalil karena apa? Karena menunjukkan kepada adanya kewajiban sholat. Wa fil istilahi, dan adapun menurut istilah. Apa yang menurut istilah ini? Apa? Sudah dalil ya. Apa? Tadi kan dalil menurut bahasa ya. Al-mursyidu ila syai'i, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jadi misalnya ayat Quran itu tadi menunjukkan kepada wajibnya sholat. Sekarang kalau dalil secara terminologi, secara istilah itu apa?
huwa ma yumkinu bin nadhari fihi at-tawassulu ila idraki hukmin syar'iyyin ala sabilil ilmi awid dhanni. Dalil yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan kepada memperoleh hukum syar'i dengan pemikiran yang sehat, tentu saja binadhari itu dengan pemikiran yang sehat ala sabilil ilmi awid dhanni, atas jalan ilmu atau dhon. Kalau ilmu itu qat'i ya, kalau dhon ya dhon ini bukan qat'i. Mithlu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, surat Yunus. Wa qauluhu ta'ala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Fahadihil ayatul karimatu adillatun indal usuliyina. Ayat-ayat yang dibaca tadi yang di atas adalah dalil-dalil menurut ulama usul. Bi'annahum yang duruna ilaiha bi'annaha awamirun syar'iyyatun. Karena ulama usul itu memandang atau memperhatikan ya kepada dalil-dalil itu, ayat-ayat itu tadi, bahwasanya ayat itu adalah perintah-perintah syar'i. Wa tawassaluna minha ila idrakil ahkamis syar'iyyati, dan mereka sampai kepada memperoleh hukum-hukum syar'i bilujubil wafa'i bil ahdi, dengan wajibnya memenuhi janji. Mana yang wajib memenuhi janji? Ayatnya yang mana? Di atas. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Nah, kata awfu di sini ini yang disebut dengan awamir syar'iyah ya, yaitu perintah syar'i. Terus wa iqamatis sholati, dan mendirikan sholat yang mana? Aqimus sholat. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah, itu tadi wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum ya. Jadi kalau nggak diperangi, boleh nggak memerangi? Nggak boleh. Ini kan perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu. Ini kalau mereka sudah siap dengan senjata misalnya ya, kita harus siap juga menghadapi serangan. Tapi kalau damai, ya damai. Indonesia ini damai ya, damai-damai aja, nggak ada perang. Wasohihu inda jumhuril usuliyina, adapun yang dipandang sahih menurut jumhur ulama usul, anak dalila, bahwasanya yang disebut dalil itu imma antakuna dalalatuhu ala hukmi qat'iyatan, itu baik yang menunjukkan atas hukum secara qat'i, biayyan tijah hukman qat'iyan, yaitu bisa ada natijah hukum qat'i, wa imma antakuna dzanniyatan, atau mendatangkan hukum yang dzanni, biayyan tijah hukman dzanniyah, yaitu
menghasilkan hukum yang baru. Bainama qassara ba'dul usuliyina ad-dalila ala ma yatawassalu minhu ila idraki hukmin syar'iyyin qat'iyyin. Namun ada beberapa ulama usul, jadi tadi kan disebut ya, jumhur itu berpendapat bahwa yang disebut dalil itu ya pokoknya dalil baik yang menghasilkan hukum qat'i maupun dhonni. Tetapi ada ulama yang membatasi, yang disebut dalil adalah yang mendatangkan hukum qat'i saja, hukum syar'i qat'i. Amma yatawassalu minhu ila idraki hukmin syar'iyyin dhaniyyin bahwa amanatun. Adapun sesuatu yang mendatangkan atau yang mengantar kepada memperoleh hukum syar'i yang dhonni itu disebut amarah ya. Amarah itu apa? Petunjuk saja, petunjuk bahasa penelitian itu ya indikator. Kita lanjutkan. Ini masih membahas tentang dalil. Wa dalilu imma ayyakuna mujmalan. Dalil itu ada kalanya mujmal. Kamu mutlakil amri wan nahyi, seperti mutlaknya amr, sifat amr dan sifat nahi. Apa sifat amr itu? Coba contohnya apa sifat amr? Ini ada contohnya enggak? Ada contohnya. Saya khawatir habis. Iya. Apa contohnya amr? Ya, mana yang amr? Kutiba. Contoh amr yang lain. Ya, betul. Kalau contoh sifat nahi. Sifat nahi. Yang populer ya. Itu sifat nahi. Jadi itu disebut dalil mujmal. Alladzi yantizu hukman kulliyan, yang menghasilkan hukum kulli. Huwa al-wujub wal hurmah. Yaitu kalau mutlaqul amri menghasilkan wujub, kewajiban. Kalau mutlaqul nahyi menghasilkan al-hurmah, keharuman. Wendari sudah tahu adilatan juz'iyatan, dan masuk di bawah hukum kulli itu atau dalil mujmal itu adilatan juz'iyatan, yaitu dalil-dalil juz'i. Wa imma ayyakuna dalilan juz'iyan tafsiriyan, dan bisa jadi juga dalil juz'i yang tafsiri, yadullu ala hukmi fi mas'alatin bidatiha, yang menunjukkan atas hukum dalam suatu masalah dengan dalil itu sendiri. Wen dari tahta dalil yang kuliyen, dan masuk pada dalil kuli. Kal amri bi iqamatis shalah, seperti perintah untuk mendirikan sholat, alladzi yadullu ala wujubiha, yang menunjukkan atas kewajiban sholat. Wa hadhihi mimma bahisil fiqh, dan semuanya ini kalau dalil-dalil juz'i itu merupakan pembahasan fikih.
Tentu istiqoroh dan ini sekedar diingatkan untuk memberi contoh kepada usul fikih. Jadi dalil itu ada dalil ijmal yang menghasilkan hukum kuli, ada dalil juz'i yang menghasilkan dan hukum juz'i. Di sini dicontohkan kalau hukum kuli apa? Hukum kuli ya seperti al-wujud, al-hurmah. Al-ijmal apa contohnya? Mutlaqul amri dan nahi. Wal muradu bi ma'rifatil adillah, adapun yang dimaksud dengan mengetahui dalil-dalil ayya'rifa annal kitaba was sunnata wal ijma'a wal qiyasa adillatun yuhtajju bih. Yang dimaksud dengan mengetahui dalil tadi kan ma'rifatut dalail ya. Nah, mungkin dalil itu apa maksudnya? Maksudnya yaitu mengetahui bahwa Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, Ijma, Qiyas adalah dalil-dalil yang diambil hujjah darinya. Wa annal amra matalan lil wujud. Dalil al-amra tadi kan dalil mujmal ya di paragraf di atas tadi. Wala yaqsudu hifdzul adillah, dan tidak dimaksudkan untuk menjaga dalil atau menghafal dalil. Wa yakhruju min at-ta'rifi ma'rifatu ghairil adillah, karena tadi kan di atas itu disebut ma'rifatu dalailil fikih. Jadi berarti yang bukan dalil ya tidak masuk ya. Contohnya apa? Kama ma'rifati ahkamil fikih, seperti mengetahui hukum-hukum fikih, misalnya hukum sholat wajib, nah itu nggak termasuk dalil ya. Wa qawaidin nahwi, misalnya kaidah nahwu, kalau mubtada itu harus marfu misalnya, nah itu bukan dalil. Wa mabadiul balaghah, dan ilmu balaghah wa asbabul khilaf fa innaha laysat adillah, itu semuanya bukan dalil. Nah sekarang yang ketiga, tadi sudah makrifah, sudah dijelaskan ya, dalail sudah dijelaskan. Sekarang al-fiqh. Al-fiqhu fikih, lughatan secara bahasa, al-fahmu yaitu faham. Jadi fiqhu, al-fahmu itu muratif. Tapi ada yang menyatakan bahwa al-fiqhu walaupun muratif dengan al-fahmu, tapi al-fiqhu itu memiliki ciri khas, yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi biasanya al-fiqhu itu secara lughat al-fahmu al-amiku, faham yang mendalam. Tidak sekedar faham, tapi faham sampai dia ahli. Wastilahan, adapun menurut terminologi atau istilah, wa al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, yaitu ilmu dengan hukum-hukum syar'i. Ya kan? Fikih itu mengetahui hukum-hukum syar'i al-amaliyati yang berbasis amal, min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalilnya yang tafsili, min syarhi wa marrasatu fil mabhatis sabiq, yang sudah dijelaskan di paragraf di atas. Jadi pokoknya fikih secara bahasa adalah pemahaman. Ada yang mengatakan pemahaman yang mendalam. Jadi kalau disebut al-faqih, itu berarti orangnya memang punya intelektual yang tinggi, sehingga bisa memahami dengan mendalam sampai bisa mengistinbatkan hukum. Nah, secara istilahi fikih itu yaitu mengetahui hukum-hukum secara amali. Apa yang dimaksud hukum secara amali?
Ya hukum syara yang selain akidah dan akhlak. Ya. Misalnya sholat, ibadah, muamalah. Semen di HKI tidak ada yang HKI. Nah, yang HKI kan ada munakahah ya, HKI itu. Nah, itu termasuk hukum syara amali. Hukum zakat, sedekah, segala macam yang pokoknya mulai dari niat ya sampai semua perbuatan ya dengan perbuatan kita itu disebut hukum syara amali. Min adillatiha at-tafsir yang dari dalil-dalilnya yang tafsiri. Ya, itu. Wa inna idhafat dalil fikhi tufidul umum. Dan sesungguhnya mengidhofahkan ad-dalail kepada fikih itu memiliki faedah umum. Li'annahu jam'u mudhofin ya. Saya ummu jami'ul adillah sawa'un kanat muttafaqan 'alaiha aw mukhtalafan fiha. Jadi tadi ma'rifatul dalail fikhi kan gitu ya. Nah itu kan diidhofahkan dalail diidhofahkan kepada fikih. Nah itu memberi faedah umum berarti semua dalil fikih. Ya. Baik dalil yang muttafaq 'alaiha maupun yang mukhtalaf alaihi. Apa dalil yang muttafaq alaihi? Apalagi? Ya ada 4 ya, Alkitab, As-Sunnah, Ijma', Qiyas itu muttafaq alaihi. Kalau yang mukhtalaf fiha masalah musalah, terus sabul jariah, sabul qablana, apalagi apa Mbak? Istihsan. Terus apalagi Mbak? Yaitu yang mukhtalafih, yang berarti madhab sunni itu ada yang menggunakan sebagai dalil, ada yang tapi kalau muttafaq alaiha semua madhab sunni menggunakan dalil tersebut. Wa yakhruju min at-ta'rifi dalailu ghairil fiqhi. Nah, karena tadi disebut ma'rifatul dalail fiqh, berarti kalau bukan fikih ya enggak termasuk gitu ya. Kanahwi wal qulu yang seperti nahwu dan falataqulu fi mawdu'ina. Maka tidak termasuk di dalam topik bahasan kita. Terus sekarang yang keempat ya, kita urut tadi kan ma'rifatu dalail fiqhi ijmalan. Apa yang dimaksud ijmalan? Ya. Halun minad dalail. Kata ijmal itu merupakan hal yang menunjukkan keadaan dari kata ad-dalail. Ayat dalailul fiqhi yaitu dalil-dalil fikih al-ijmaliyah yang ijmali, al-kulliyah yang kulli, ghairil muqayyanah yang tidak tertentu. Allati yadkhulu tahtaha juz'iyatil qadriyah yang masuk di bawah dalail fikih semuanya dari dalil juz'iyah yaitu kaum ijma'i hujjatan seperti keadaan ijma' sebagai hujjah wa anna syar'a maqaddam syar'un dan bahwa syarat umat sebelum kita itu merupakan syariat kita sudah warga masuk ke sini mutlaqan ijma' hujjah wa anna syar'a man qablana syar'un lana dan bahwasanya syariat orang umat sebelum kita syar'un man qablana
itu syar'un lana merupakan syariat kita. Ya. Idza warada ma yu'ayyiduhu bi syariatina, jika terdapat apa yang menguatkan dengan syariat. Jadi kalau ada keterangannya bahwa ini merupakan syariat kita, seperti puasa, kita ada keterangannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu berarti puasa itu sudah merupakan syariat orang umat-umat sebelum kita. Wa nahya yufidu tahrim, bahwasanya nahi itu berfaedah tahrim. Jadi ini seperti penjelasan di atas tadi ya, bahwa dalam ijma itu ya seperti mutlaqul amri, mutlaqul nahyi tadi itu ya. Fala yadkhulu fi ilmi usulil fiqh ad-dalil tafsili lil ahkam juz'iyati. Maka dengan penjelasan di atas itu tidak termasuk dalam ilmu usul fikih. Apa yang tidak termasuk yaitu dalil tafsiri untuk hukum-hukum juz'i. Fi ilmi fikhi, di dalam ilmu fikih, wa ilmu khilafi, dan ilmu perbedaan. Mithlu qaulihi alaihi salatu wassalam, la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat bagi pewaris. Sudah dapat warisan nggak perlu diberi wasiat. Bahwa dalilun ala nasil wasiyati lil waris, itu merupakan dalil atas dinasahnya wasiat bagi pewaris. Paham ini ya? Paham ya? Jadi kalau usul fikih itu tadi itu mutlaqul amri lil wujub ya, mutlaqul nahyi lil tahrim. Kalau dalilnya dalil juz'i seperti la wasiyata li warithin. Nah, ini adalah wilayah fikih, bukan usul fikih. Nah, itu terus kaifiyatul istifadati minha, cara menggunakan dalil. Yaitu ma'rifatu ma yumayyizu dalilus sahih, bagaimana cara membedakan dalil yang sahih minat dalil batil dari dalil yang batil. Wa dalilul qawiyyu minat dalil dhaif, dalil yang kuat dari dalil yang lemah. Wa dzalika anna adillatal fiqh tafsiliyati wa jihati dalalatiha ala al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena dalil-dalil fikih yang tafsiri itu doni dari segi petunjuknya atas hukum-hukum syar'i. Au min jihati thubutiha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari segi tetapnya bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au minal jihataini ma'an, atau dari dua arah sekaligus. Waqad yata'aradu dalil dhanni ma'a dalilin akharin, dan kadang-kadang ada pertentangan antara dalil dhanni ma'a dalilin akharin dengan dalil yang lain. Fa yahtajul faqihu ila ma'rifati ta'arudil adillah. Maka kalau terjadi pertentangan dalil itu bagaimana? Ya, seorang faqih harus bisa mengetahui pertentangan dalil dan dalil. Ya, kalau bahasa kerennya itu kontradiksi antara dalil. Wa ma'rifatul asbab, dan mengetahui sebab-sebab allati yuwajjihu biha ba'dul adillah ala ba'din. Mengetahui sebab-sebab bagaimana satu dalil diunggulkan, ya, yuwajjihu, diunggulkan dari dalil yang lain. Apa sebabnya? Dikatakan ini lebih sahih daripada yang ini, harus tahu argumennya ya. Wa hadza ma yadrusuhu usuli, itulah yang dipelajari oleh ulama usuli fi bab ta'arudi wa tajzih, di dalam bab at-ta'arud wa tajzih alladhi yu'inul mustahid, yang menolong mustahid
Wastafidu min kulli bayanin dalil, dan mengambil faedah dari bab ta'arud dan tajwid itu untuk menjelaskan dalil sahih al-musbit yang menetapkan lil amri awil nahi. Nah, itulah yang disebut dengan kaifiyatul istifad, yaitu dalil. Nah, sekarang yang keenam, wa halatul mustafid ay ma'rifatu sifatil mustafid, mengetahui sifat dari al-mustafid wa huwa al-mustahid. Sifat mustahid itu bagaimana? Kayak sampai ini. Sifat mustahid itu semangat kayak sampai ini. Antara lain gitu ya. Wa dzalika anna istinbatul ahkam min adillatiha, dan demikian itu karena istinbat ahkam dari dalil-dalilnya, wa tarjihud dalili ala ghairihi min ta'arudi, dan mentarjih menetapkan yang kuat, dalil yang kuat atas yang lain ketika ada pertentangan, la yatasanna likulli insanin, bukan merupakan hal yang mudah bagi semua orang. Walidha yustaratu fil mustahidi an tatawaffar fi sifatun wa syurutun katsiratun. Sebab itu seorang mustahid itu ada syarat-syaratnya dan sifat-sifat yang harus dipenuhi hatta yastati al-qiyamu bihadzal amal khatir, sehingga bisa melaksanakan ijtihad. Wahia syurutul mustahid, dan itulah syarat-syarat mustahid. Waqad bahatahal usuliyuna fi babi syaratil ijtihad, di mana ulama usul membahasnya di dalam bab syarat-syarat ijtihad. Wa ahammuha, dan adapun yang paling penting adalah al-ilmu bi kitabillahi ta'ala, mengetahui kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ijma' wal qiyas, ya, ijma', qiyas tadi kan dalil yang muttafaq adanya, wa itqanul lughatil arabiyyah, dan tekun memahami bahasa Arab. Ya, Al-Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Ini gimana sampai kalau nggak semangat belajar bahasa Arab? Ya kan? Jadi katanya Khalifah Umar ya, ta'allamul lughatal arabiyyah li'annaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu bagian dari agamamu. Bukan karena bahasanya, tapi karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, turas, ini unit turas juga bahasa Arab. Jadi malayatimu wajibu illa bihi fahuwa wajib. Belajar bahasa Arab sama ini karena di unit turas ya. Wa nahnusu min hadza ta'rif, dan kita ringkas dari ta'rif ini ya, ila anna ilma usul fiqh, bahwasanya ilmu usul fiqh wa al-ilmu alladzi yaksibuna ma'rifatu masadir tasawwuf islami, yaitu ilmu yang membuat kita mengetahui sumber-sumber tasyrik Islami, aturan-aturan Islami. Wa yubayyinu lana dalil sahihul mursyidul ila hukmillah ta'ala, dan menjelaskan bagi kita dalil yang sahih yang menunjukkan pada hukum Allah Ta'ala. Wa sababu tarjihihi ala ghairihi, dan sebab lebih rajihnya atas yang lain, wa kaifiyatul istikhrajil ahkam syar'iyyati minal masadir, dan tata cara atau metode mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari sumber, wa yusiduna ila syaratil ijtihad, dan menunjukkan kepada kita pada syarat-syarat ijtihad, wa tariqu alladzi yasluquhul mustahidu,
dan jalan atau metode yang digunakan oleh mustahid fil istinbat di dalam istinbat dimnal hududus syar'iyyah yang meliputi ketentuan-ketentuan syar'i. Ya, untuk bacaannya cukup di sini. Kalau mau ada yang bertanya, saya persilakan, mungkin 1 atau 2. Ya, silakan. Karena saya baru masuk ke kajian ini barunya, jadi saya ingin menjelaskan ada sebuah pertanyaan, apa bedanya kalau tadi kan fikih dan usul fikih maksudnya, kalau ini usul fikih dan maqasid syariah, hubungannya seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang sudah tinggi karena kita baru membahas takrif. Tentu ada bedanya ya. Jadi maqasid syariah itu dibahas juga di dalam usul fikih, tetapi pembahasannya kurang luas ya, kurang luas. Sebab itu pada perkembangan kontemporer maqasid syariah itu dibahas lebih luas, terutama oleh Imam Syafi'i. Dengan maqasid syariah itu, jadi hukum-hukum itu jelas ya. Semua hukum itu ada tujuannya. Nah, itu yang diinginkan dengan maqasid syariah. Cukup? Ada lagi yang tanya? Ya, kalau sudah ya itu dipelajari ya di rumah supaya paham. Kita lanjutkan pengisian, mudah-mudahan yang datang lebih banyak. Sekarang mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.